Selamat siang, Selamat Mas siang, Riko. selamat siang Bang Deddy. Jadi ini sudah lama kita buat schedule, Iya, tapi akhirnya baru siang inilah kita bisa ketemu, ya. Nah, jadi mungkin sesuai apa yang sudah kita jadwalkan, ini terkait dengan jalan desa kita, ya, Wombosari Talang Prapat besar di Talang Prapat. menuju Pagar Agung. Karena ini problem ini eh, cukup lama ya, dari bertahun-tahun selalu masalahnya ini. Nah, dengan yang kemarin yang kita obrolin kemarin sosial media, soal ada satu truk yang terguling. Terbalik. Nah, jadi kira-kira gimana tanggapan Mas Riko nih, Bro Riko? Iya, sekali lagi selamat datang nih gubuk kita Bang Deddy. Oh iya, Jadi awalnya nih rumah nenek. Jadi sebelum eh, memang betul bahwasanya jalan itu sudah bertahun-tahun dan harapan masyarakat tentu itulah jalan satu-satunya untuk akses keluar, termasuk angkat pertanian, bahan jalan lintas pertanian. ya, Nah, sebelum kita bicara ke sana, ada tugas dan fungsi dewan itu bahwasanya pertama penyusunan anggaran. Jadi dewan juga termasuk di situ, membuat peraturan sama pengawasan. Tentu selama 2 tahun, bulan 8 nanti 2 tahun saya menjabat sebagai anggota DPR. Setiap tahun itu perubahan anggaran selalu saya masukkan. Dan juga sebelumnya kita sudah sekitar 3 bulan yang lalu, kita sudah minta tolong oleh perusahaan Sandabi untuk memperbaiki jalan tersebut. Jadi memang, dan setiap periode sebelumnya di zaman Pak Sobrin, itu ada 2 kiloan, itu dibangun jalan Hotmate. ya, Nah, jadi di tahun ini juga di zaman saya selama 2 tahun, itu dari rumah Amir, saudara Pak Asnul, sampai ke Purbosari itu saya yang minta. Saat itu Pak Bupati Erwin, itu saya yang minta titik nol dan dibangun sebelum pemilihan. Nah, untuk yang ke Pagaragung, untuk saat ini, itu yang saya sampaikan di media sosial bahwasanya satu pemangkasan anggaran karena untuk Koperasi Merah Putih dan MBG. Terus yang kedua, anggaran PUPR Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian. Kita sudah selalu hadir di situ. Itu juga kosong. ya, Tidak ada pembangunan sama sekali. Nah, untuk itu, nanti silakan nanti pertanyakan dengan yang masyarakat. Cuman saya benar-benar hadir dan tinggal di sini juga. Dan niat kita tentu prioritaskan jalan itu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada masyarakat untuk tetap sabar, karena perjuangan ini masih panjang dan saya betul-betul berjuang Bang Deddy, ya, dan boleh dikorcek sama Pak Ti, itu setiap perehapan saya ikut andil terus. Cuman memang kadangkala ada yang di media sosial kan, ada yang tidak. Jadi mungkin tanggapan masyarakat, oh kita yang sebagai perwakilan, tapi tidak pernah hadir, tidak pernah bantu, terus tidak pernah bergerak untuk jalan Pagaragung. ya, Padahal itu tadi yang saya bilang, dari awal sebelum kita terpilih atau sebelum dilantik, itu Pak Ti sudah sering datang ke rumah, maksudnya ngajak untuk berbuat untuk jalan Pagaragung. ya, Dan sosial juga kita tetap jalan. Hanya itu. Hanya mungkin kadang orang kasih sumbangan kita posting. Nah, sementara saya kurang suka karena bentuknya kan sosial dan niat kita kan ibadah. ya, Jadi untuk ke depan, saya berharapnya khusus ke masyarakat. Jadi jika ada kendala dan masalah lagi, silakan nanti ke konfirmasi seperti Bang Deddy ini. Jadi kita bisa ngobrol, oke, baik, terus ngobrol baik, terus kita pecahkan masalahnya. Nah, untuk saat ini memang tidak ada pembangunan, belum ada pembangunan. Tapi saya berpikir kan kita kan sudah ngobrol kemarin. Ada 2 opsi untuk bangun selain dari bangunan pemerintah. Yang pertama kita iuran dalam bentuk
Rp10 atau Rp5 per kilogram sawit. Yang kedua, nanti saya yang minta tolong anggota dewan itu untuk menyumbang dana aspirasinya. Jadi baru kita bangunkan ke sana. Sampai menunggu sudah saya minta tolong dengan Kades 2 desa, Talang Prapat dan Purwosari, itu untuk buat proposal ke Badan Jalan Nasional. Insyaallah minggu depan saya bersama Kades Talang Prapat dan Purwosari itu ngantar langsung proposalnya. Langsung saya ajak nanti ke provinsi, atau Bang Deddy juga mau ikut sambil kita jalan-jalan ke Bengkulu kan. Jadi kita langsung minta tolong ke Badan Jalan Nasional bahwasanya jalan kita produksinya sangat tinggi untuk pengangkut kelapa sawit. Nah, sementara untuk DBH sawit, itu harusnya saya kemarin ngadap ke kabupaten yang pengurus DBH sawit. Memang kita itu besar penghasilan sawitnya. Ya. Tapi ada yang lebih butuh, Bang Deddy. Kayak di Ulu Seluma itu, jangankan pakai motor, jalan kaki aja ke Pater. Jadi ini kan menjadi apa ya? Menjadi tidak keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kepemerataan, sementara kita ini cuman aksesnya itu cuman sekedar bisa dilewati, maksud saya. Jalan Pagaragung tuh masih bisa dilewati. Cuman kalau kita bicara Ulu Talo, Ulu Seluma, Ulu Sukarajo, Ulu Alas, itu jalan aja ke jalan kaki aja ke Pater. Nah, jadi DBH sawit itu sekarang untuk diprioritaskan di 4 ulu itu. Di 4 ulu itu baru nanti ke desa-desa. Jadi makanya saya bilang sebelum nunggu DBH sawit, kita masukkan jalan ke BJN, proposal BJN. Di samping itu, ya kalau masyarakat dan pemerintah desa setuju, kita iuran Rp10 per kilo. Dan saya siap, kalau masyarakat siap seperti itu, saya siap 1 bulan itu 1 rit untuk khusus sawit saya. Jadi 1 bulan itu kita 1 rit truk. Jadi andai pun misalkan masyarakat nanti belum siap, kemarin sudah ada saudara, kebetulan adik sepupu termasuk Bro Depi kan kakak, harusnya katanya 1 bidang itu sumbangkanlah dulu, minimal zakat malnya untuk nutup lubang di Pagaragung. Jadi saya udah salah konfirmasi, hanya saja kalau kemarin setiap bulan atau 2 bulan itu Pak Titi cuma sekedar ngambil iuran ke rumah. Ya. Jadi enggak pernah saya 1 truk seperti itu, enggak ada. Udah 3 menit lebih. Enggak apa-apa. Nanti aku potong-potong aja ya. Nanti aku potong. Jadi itu mungkin Bang Deddy. Kalau selanjutnya silakan nanti apa ya, penjelasan dari saya mungkin itu. Atau ada pertanyaan masyarakat yang lain yang belum puas. Kalau saya sih batas itu dulu Bang Deddy. Berarti dari Pemda sendiri tuh masih ada skala prioritas. Masih. Jadi kalaupun akan ada pembangunan dari pemerintah daerah ke jalan kita, kira-kira itu kira-kira terrealisasinya tahun kapan gitu? Sesuai dengan skala prioritas tadi, ini perkiraan saja. Jadi seperti ini Bang Deddy. Setiap roda pemerintahan itu programnya beda-beda. Jadi ketika zaman A itu mungkin 1000 jalan mulus. Ketika zaman B itu pemberdayaan. Nah, dan program itu harus dikerjakan karena dilindungi undang-undang. Ya. Jadi tidak ada fungsi DPR di situ. Cuman pengawasan, dia menjalankan visi misi sewaktu dia melaksanakan itu, menjabat. Ya. Jadi maksud saya kalau masalah yang seperti itu, kapan kira-kira akan dibangun, tergantung uang yang ada di Pemda. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anggarannya, misal seperti ini, ketika nanti daerah lain kebangun dan Talang Prapat Purwosari Jalan Pagaragung tidak dibangun, itu salah saya Bang Deddy. Tapi untuk saat ini tidak ada pembangunan sama sekali. Dan bahkan Bang Deddy, ada yang lucu. Sewaktu jembatan air ngalam itu rusak, nah itu kan kalau nggak salah jam 10 itu saya baru pulang dari dinas. Nah langsung tidur, sekitar jam 11:30 itu ada yang nelpon.
jembatan itu ambruk apa? Roboh, apa? Ambruk, amblas. amblas. Oh, Amblas papannya itu. Jadi sebelumnya itu sebelum-sebelumnya itu kita iuran terus. Kita yang oh, angkat, kita yang ini sebelum-sebelumnya. Jadi waktu malam itu ada beberapa masyarakat yang nelpon dan itu menurut saya emergency karena anak sekolah mau ke Tais itu saya takut kalau subuh dia nggak lihat loh ada lubang, ada jembatan itu yang lubang. Satu. hmm, Terus yang kedua, ketika masyarakat bawa sayuran untuk ke pasar, untuk bawa ke Tais, itu mati total ya, lumpuh dia ekonominya. Hingga malam itu saya cross check sama orang rumah, masih ada nggak uang sawit, saya bilang. Waktu itu saya tanya masih ada nggak uang sawit. Jadi jawab orang rumah masih ada 1 juta. Nah, saya nggak tidur lagi tuh Bang Deddy. Karena saya ngerasa gimana ya, di sisi lain kita ngerasa gagal pasti itu Bang Deddy. Dan kita ngerasa bahwa kita nggak berbuat itu pasti. Jadi malam itu saya sempat ini ya, nggak bisa tidur itu. Saya telepon terus tukang kayu, itu saya paginya itu udah diantar. Paginya itu udah diantar, langsung kita perbaiki kan. Alhamdulillah bisa lewat. Nah karena saya ya, ngerasa emergency. Nah kenapa misalkan yang kemarin waktu eh, mobil kebalik, mungkin saya kurang merespon atau saya tidak hadir di situ. Karena menurut saya tidak emergency. Dia ke pabriknya mungkin malam, muatannya overload, sudah itu. Ya banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Cuman kalau misalkan ya, jembatan dia emergency. Maka dari itu, kalau misalkan ditanya kapan dibangun, maksud saya daerah lain itu lebih Bang Deddy. Orang itu mau keluar aja nggak bisa. ya, ya, Sementara kita lancar. Kalau kita mau ke Bengkulu, kita bisa lewat Air Lata. Kita bisa lewat Sendabi. Kita bisa lewat Tais. Terakhir baru Pagaragung. Jadi maksud saya ada berapa akses. Terakhir sekarang bisa lewat Agri kalau pakai motor. ya. Pakai mobil juga bisa ya kalau nggak salah ya. Langsung keluar Hotmate. Dalam Minggir Sari kan. Oh ya, Ya Minggir kan Sari bisa, bisa. Minggir Bisa. Sari. Nah jadi maksud saya pada dasarnya bukan berarti kalau ditanya kapan dibangun. Insya Allah kalau misalkan dana pembangunan itu ada, saya bisa pastikan talang perapat juga dapat. Nah, tapi kalau dananya tidak ada, susah juga kita. Maka dari itu, kita berjuang untuk saat ini satu ke Badan Jalan Nasional. Seandainya dana PU itu nggak ada, satu ke Badan Jalan Nasional, BJN, terus yang kedua dana aspirasi masyarakat, Hmm, maksud saya yang dari Dewan, itu kita coba minta tolong. Kemarin saya sudah berapa orang saya telepon, saya minta bantu di 2027 nanti, itu ya, mohon dibagi untuk talang perapat. Ya kan satu orang 50 apa 100. Nanti minimal kita lapen. Itu yang kedua, opsi kedua, aspirasi masyarakat. Terus yang ketiga itu DBH sawit. DBH sawit. Jadi DBH sawit ini dengan catatan 4 hulu itu sudah dikerjakan. Baru kita bisa masuk. Nah, terus hmm, yang terakhir itu tadi. Sebelum ini turun, kalau mau diperbaiki dari masyarakat. Dan saya secara pribadi, Bang Deddy, nanti silakan di-cross-check. Insya Allah per 2 bulan kita satu rate. Saya sudah putuskan dengan orang rumah, bukan karena kejadian seperti ini. Jadi untuk mengurangi satu beban Pakti, yang kedua, kalau selama ini itulah, saya setiap bulan saya kirim aja sama Pakti. Tapi otomatis masyarakat tidak tahu. Dan untuk ya, selanjutnya mungkin ke depan, saya tidak kasih Pakti, saya langsung ke pengoralan. Langsung kita kasih koral per 2 bulan apa per 3 bulan sekali. Salah bukan bermaksud ria atau seperti apa. Ini bentuk kita perjuangan. ya, Jadi kalaupun jalan ini belum bisa dibangun oleh Pemda, otomatis kita juga sudah berbuat. Mungkin itu Bang Ledi. Kalau kepastian, tidak ada yang pasti di ini Bang Ledi. Itu Bang Ledi. oke. Nah, jadi supaya teman-teman semua tahu, masyarakat Purbosari sama Talang Perapat tahu, sebenarnya selama ini soal jalan kita Purbosari Talang Perapat menuju Pagaragung, tanpa kita ketahui sebenarnya Mas Riko ini sudah turut andil. Ya memang tadi seperti yang disampaikan itu yang nggak diposting-posting. Jadi selalu ada dana yang dikucurkan untuk pengoralan, terus Terus. untuk penimbunan kalau misalnya Ya. ada jalan yang
bolong. Nah itu tadi udah Saya disampaikan, skip terus. langsung dikasih ke Pak T sebagai penanggung jawab untuk Perbaikan pemeliharaan jalan, jalan. iya pemberian jalan. Ya, nah jadi itu. Nah ini pertanyaan yang menarik. eh jadi karena Mas Riko ini kan tinggal di sini, dan kalau selalu ada sesuatu masalah di sekitaran sini, dua desa ini, pasti kan kena sebutlah, wah ini mana pejabat kita, mana wakil kita, dan gitulah ya, itu udah pasti soal Iya, jembatan. iya. Yang saya tahu soal jembatan, soal Jalan. jalan. Nah mungkin nanti ke depan soal hal-hal lain lagi. Nah itu gimana tanggapannya Mas Riko? Jadi saya terima kasih, justru saya terima kasih bahwasanya berarti masyarakat kita itu bekal terhadap di sekeliling, dan juga itu sebagai pengingat bagi kami bahwasanya kadang-kadang manusia ini kan tempat lupa dan tempat kilat. Jadi alhamdulillah dengan masyarakat diingatkan, terus bumbu-bumbunya ini mungkin Bang Deddy. Jadi enggak apa-apa. Cuman memang kalau bisa nanti kita terakan di bawah video itu nomor HP. Silakan cross check langsung. Dibandingkan mohon maaf misalkan jangan ada kata-kata yang kasar, mencela, udah tuh yang sara atau menyerang keluarga atau pribadi. Jadi kalau untuk saran sudah itu kritikan, itu sudah bagian dari bumbunya. Saya justru sekali lagi Bang Deddy, saya sangat berterima kasih. Dan inilah namanya bumbu-bumbu perjalanan. Mungkin itu Bang Deddy kalau saya pribadi Bang Deddy. Oke, jadi dari Mas Riko sendiri boleh mengkritik, ya akan sangat butuh kritikan, tapi dengan kritikan yang membangun. Iya, kritikan yang membangun. Tidak menyerang personal, tidak dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi supaya kita sebagai masyarakat belajar dewasa dalam memberikan aspirasi, betul. Jadi dewasa dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Pasti direspon ya. Pasti direspon. Okay. Salah kalau WA, kalau telepon belum bisa angkat, salah saya WA Bang Deddy. Oke. Pasti saya. Nah jadi tadi kabar baiknya, Mas Riko nanti akan sematkan di bawah video ini nomor WA. Iya, nomor WA. Jadi kalau ada keluhan atau ada hal-hal yang perlu disampaikan yang memang terkait dengan beliau ya. Maksudnya kalau nggak ada kaitannya ya jangan. Jadi kalau ribut rumah tangga lapor kita susah juga Bang Deddy. Jadi ada batasannya. Ya bisa langsung di WA atau di telepon langsung, atau langsung datang ke sini juga boleh. Boleh. Langsung datang ke sini boleh. Sangat terbuka. Ya. Sangat terbuka. Jadi itu buat angin segar lah buat kita. Nah jadi itu. Ini ada tadi udah disampaikan banyak hal. Nah ini ada mungkin agak melenceng sedikit. Melenceng sedikit. Nah ada yang nanya nih. Ada yang nanya. Salah satu warga nanya, ada nggak ini beasiswa pendidikan? Kira-kira ada nggak gitu? Entah S1, S2, S3. Iya. Jadi sekarang ini pertama buka DBH sawit, beasiswa sawit. Nah, nanti kalau yang S1 ya khususnya ya. S1 dan belum menikah syaratnya. S1 dan belum menikah. Nah, untuk lebih jelas silakan datang ke Dinas Pertanian. Itu kota sebanyak seluruh Indonesia 5.000 orang. Nah, itu ketika anaknya tes, lulus misalkan nanti dinyatakan lulus, maka biaya keberangkatan itu semua ditanggung oleh pemerintah. Termasuk nanti di tempat kuliah itu disediakan mes. Andai pun nggak disediakan mes, maka biaya kontraknya dikeluarkan. Dan hitungan saya, di program saat ini, kita genjot pertanian, pemerintah genjot pertanian. Saya meyakini bahwa nanti habis kuliah persawitan, kita kan masyarakat ini kadang-kadang cuman bisanya nanam sawit. Nah, setelah nanti ada perwakilan setiap desa, hitungan saya habis kuliah di persawitan nanti pekerjaan sudah menunggu. Itu satu beasiswa sawit ya. Terus yang kedua ada program dari partai-partai dan itu bisa diusulkan.
partai, saya nggak bisa sebut ya. Ya, ya. Nah, dari partai-partai, dari aspirasi dewan, terus jalur prestasi, itu banyak beasiswa Bang Ledi. Tinggal anaknya mau kuliah atau enggak. Ya, Jadi ya. nanti silakan WA deh. Nanti kalaupun misalkan dana aspirasi dari partai A nggak ada, kita arahkan ke partai B. Kalau nggak ada yang B, kita arahkan ke C. Insya Allah kita bantu. Kita bantu, paling tidak kita sambungkanlah kebutuhan dan keluhan masyarakat. Mungkin ada yang lain Bang Deddy? Nah, tapi Hmm. ini masih khusus S1 ya. Kalau S2, S3-nya belum ada ya. S2 ada Bang Deddy. S2 ada ya? S2 ada. Dari Hmm, program itu kalau nggak salah di DPR RI. ya. Tapi ya nanti coba kita hubungkan. Siapa yang mau misalkan S2. Cuman kalau S3 nggak tahu saya. Oke, Kalau batas S2 kalau nggak salah ada kemarin. Ada. oke, oke. Oke. Nah, jadi mungkin kalau khusus soal jalan Mm-mm. tadi sudah Sudah. kita bahas ya panjang Mm-mm. lebar. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan dari apa yang disampaikan sama Mas Riko mungkin bisa diajukan ya, Mm-mm. Mm-mm. bisa diajukan. Nah, ini mungkin penutup lah ya Iya. sebagai apa di luar topik tadi, Mm-mm. masalah-masalah yang Mm-mm. tadi eh gimana apa namanya kehidupannya setelah menjadi anggota dewan. Pasti kan kesibukannya banyak, belum lagi nerima kritik ini dan lain-lain, mungkin ada umpatan ini dan lain-lain. Apakah menikmati, apakah apakah ada penyesalan atau gimana? Jadi awal mulanya itu Bang Deddy memang orang tua yang minta. Oke. Orang tua yang Ya, minta ya. untuk melanjutkan perjuangan beliau, termasuk rumah ini kan rumah datuk dulu, rumah Mbah. Mhm. Jadi kalau menikmati tentu tidak. Jadi kalau saya menikmati sebuah kursi, berarti saya tidak bekerja. Jadi terus terang, saya tidak menikmati. Cuman saya juga tidak menyesali Bang Deddy. Karena tentu perjalanan ini pendewasaan hidup dan Ya. juga banyak sih kritikan. Misalkan di media sosial itu saya terus bermain dengan sawit, kecambah sawit. Oh iya, iya, Iya betul, kan betul. itu kan jadi Betul, pertanyaan itu masyarakat. muncul juga di Iya masyarakat. muncul Nih, juga. Riko nih sawit aja, Sawit soal terus kerjanya katanya kan. nggak ada di Kerjanya buat nggak dia. ada. Ya, betul, Nah betul. jadi seperti itu Bang Deddy. Saya juga di sisi lain saya mewakafkan pikiran, mewakafkan tenaga untuk berbuat untuk kabupaten. Di sisi lain kita juga ada tanggung jawab Bang Deddy untuk keluarga. Ya. Satu itu. Terus yang kebetulan saya jual bibit sawit Bang Deddy. Jadi kalau untuk menikmati atau saya begitu mencintai sebuah jabatan ini enggak juga. Karena terus terang PR-nya kita itu jalan, jembatan dan banyak PR lain, bukan hanya bukan Talang Prapat Purbosari, di Seluma Barat, di Kabupaten Seluma tentunya. Di Seluma Barat juga asal nenek darang Talang Tinggi, Lubuk Lagan kan. Hmm. Dan di sana itu Bang Deddy untuk tahun 2026 ini dana aspirasi saya taruh di RT 3. Itu pembuatan rapat beton. Jadi maksud saya kemarin saya berpikirnya Jalan Pagar Agung itu udah diperbaiki meskipun dari perusahaan Sedabi. Nah, jalan yang sentral produksi dari kebun ke TPH itu hancur. Maka kita rapikan dulu dari bawah. Hmm. Kita rapikan dari bawah, semua akses jalan sudah bagus dari lapangan ke TPH. Nah, dari TPH atau dari desa ke pabrik, ya kita guyur-guyur Bang Deddy karena memang dananya besar. Insya Allah tahun depan bisalah kita usahakan. Dan di desa-desa lain itu Bang Deddy, misalkan salah satu Lubuk Lagan, itu mau ke kebun aja nggak bisa karena jalannya bergelombang. Ya, ya, ya. Lokasinya kan tebing. Ya. Nah, orang itu kita buatkan badan jalan aja itu udah terima kasih. Saya minggu lalu ke Talang Tinggi, saya bersihkan badan ya, jalan ya. itu, dan itu luar biasa terima kasihnya. Kalau kita di sini enggak itu, karena maksud saya bukan nggak terima kasih, maksud saya karena jalan kita udah datar Bang Deddy. Oke. Sementara kalau orang itu memang nggak punya badan jalan. Jadi ketika dibuatkan jalan, sekitar minggu depannya saya ke sana, antusias ke kebun tuh luar biasa. Jadi maksud saya PR-nya banyak Bang Deddy. Sekali lagi kalau masalah masalah postingan ke sawit, saya tetap bekerja, saya tetap mengusahakan
hanya kadang bekerja dalam diam, ada yang bekerja dalam postingan. Mungkin seperti itu Bang Deddy. Oke. Tapi insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Dan saya masih bertanggung jawab atas keluarga saya. Kalau di sawit. Terus kalau menikmati, ya dijalani lah Bang Deddy. Tentu tidak ada yang enak hidup ini. Dan tidak ada yang semuanya manis juga, tidak ada. Ya. Jadi tentu pendewasaan dan perjalanan hidup. Menyesal tidak, tapi terlalu mensyukuri atau menikmati jabatan juga tidak. Mungkin itu Bang Deddy. Ya. Oke. Nah, jadi ini tadi bincang-bincang kita. Saya sih berharap ini bukan pertemuan pertama yang terakhir ya. Siap. Kalau bisa kita ke depan ada bincang-bincang. Siap. Bang Deddy. Mungkin topik lain mungkin. Siap. Nah, jadi ya dengan pertemuan ini, ya pertemuan singkat tadi apa yang sudah disampaikan sama Mas Riko, semoga masyarakat cukup memahami ya, bisa memahami dan tahu bahwa ya yang jadi apa ya, maksudnya yang Mas Riko kerjakan atau yang pikirkan bukan cuma 2 desa, ada desa-desa yang lain. Banyak desa. Iya. Apalagi kan dia Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma. Jadi mencakup banyak wilayah. Tapi bersyukur tadi udah disampaikan ada hal-hal yang akan dikerjakan dan yang sudah dikerjakan tentang Desa Purbosari Talang Prapat terus jalan menuju Pagar Agung. Ya berharap ke depan ada progres yang baik. Siap. Ya. Sekian Mas Riko pertemuan singkat kita. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Mungkin ini jam istirahat. Sepanjang minggu kemarin banyak tugas dinas. Ya saya berterima kasih. Saya disambut dengan baik. Kasih minum bandrek. Ya, makasih. Makasih banyak Bang Deddy ya. Nanti kita ketemu lagi di bincang-bincang. Ya baik. Dengan topik yang sama atau yang berbeda. Jadi saya juga minta tolong nanti Bang Deddy mungkin 1-2 bulan lagi kita datangkan Koral, kita ajak Pak Ti. Kita berharapnya sih ya mungkin bagian dari sebuah perjalanan itu mungkin pencitraan juga perlu sepertinya. Biar maksud saya kan kita dengan masyarakat juga merasa lebih dekat. Sekali lagi saya juga terima kasih Bang Deddy. Sehat-sehat, tetap semangat Bang Deddy. Iya. Jadi saya juga senang kalau diajak untuk sebenarnya bukan pencitraan. Jadi kayak kita sedang memposting apa yang sedang kita kerjakan. Iya, mungkin seperti itu. Iya kan? Kalau pencitraan itu dia disetting. Itu ya. Iya, jadi dia disetting ini seolah-olah gini. Kalau ini kan real. Iya, gini. Ini kan real, ya kita video, kita posting, jadi masyarakat tahu sedang mengerjakan ini. Karena sekarang Mas Riko zaman sekarang ya harus begitu. Mungkin harus begitu ya. Iya, nggak bisa nggak begitu. Karena terus terang saya apa yang kadang misalkan menghadap ke PU kementerian itu saya nggak suka posting Bang Deddy. Karena memang saya ngerasa wah ini saya dengan Tuhan saya nih. Maksud saya seperti itu. Jadi lama-lama juga seolah-olah kita nggak berbuat juga kan, bingung juga. Bingung juga kita. Mungkin ya ada malam, mungkin besok-besok kita ajak Pak Ti, kita sama-sama. Insya Allah kita perbaiki. Tidak ada suatu masalah itu yang tidak bisa diselesaikan. Saya meyakini seperti itu. Oke, makasih ya. Ya, makasih sama-sama. Saya salam sekali. Sehat-sehat.